Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jindir bisa bagaimana kabar hari ini? Jindir hari ini kita bertemu untuk melakukan observasi kelas di kelas 11 ya Bu ya. Itu mengajar terima kasih Pak Ria dari kelas 11 PS ya Bu ya. Jadi kegiatan observasi ini bertujuan untuk mempersiapkan proses observasi yang mana nanti apa yang kita diskusikan hari ini jadi dalam observasi itu lebih siap dan lebih percaya diri dalam pelaksanaan observasi ya. Nah Ibu, pada observasi ini nanti rencana observasinya kan pasti ada kegiatan pembelajaran jadi ya tujuan pembelajarannya nanti bisa observasi apa karena di saat observasi ini saya akan mencatat apa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam observasi. Buat saya nanti mungkin dari informasi yang diskusi berdasarkan dari YouTube, dari informasi materi yang nah tujuan pembelajarannya itu apa? Nanti di bawah langkah ya anak-anak pasti bisa menerapkan cara olahraga sebagai untuk dirinya maupun dengan paham ya secara keluarga kamu sudah berjalan area pengembangan yang nanti akan dicapai pada saat pembelajaran observasi nanti yang pasti yang pertama melakukan disiplin positif yang diajarkan ada perilaku di kantor kemudian memfasilitasi anak-anak untuk ya mencari dari informasi mengenai bekas terakhir merefleksikan Nah Ibu, pada waktu nanti pembelajaran pengalaman strategi yang akan disiapkan ini agar pembelajaran mencapai penggalian informasi melalui media belajar, perubahan aja, pendidikan aja di video, PPT, dari YouTube, dari Facebook, dari video, kemudian diskusi terus setelah itu ada tujuan proyek Nah Ibu, dari sekian informasi yang disampaikan ke saya, nanti dalam observasi yang diinginkan bisa saya observasi di bagian mana materi pada saat anak menjelaskan jadinya juga sikap disiplin positif harus ada. Jadi nanti yang akan kita fokuskan saat observasi nanti ada bagian dari pembelajaran yang dia tentang pemakaian positif pemberian informasi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih ada yang belum jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat menjawab salam itu pagi, ya kan? Itu ada doa di dalamnya, ya kan? Betul? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Lihat ada beberapa bangku yang tidak ada orangnya. Mana ini? Sakit. Terus ada yang lagi. Oke. Yang lainnya sakit. Ada yang apa? Coba absen dulu kalau gitu ya, biar tahu siapa yang sakit dan tidak sehat. Oke. Kelas berapa ini ya? Oke, kelas PNS ya. Tanggal berapa? Ini kita anak muda sekarang. 12. Lydia ada. Oke. Andi, Anggur, Alif, Sita, saya, dia, Mulia, oke, Zikri, Cinta, dia, Cinta, Alicia, Khairulisa, Kira, Lala, Natasha, Najwa, Nia, Kadebo, Mana, Kadebo, Asana, Tetap, dia, mana dia? Oke, kamu kan punya, ya. Irani, jaga kan? Fitri, besar, Alba, Kriani, Fatira, Sakir, Tiffany, Katia, kemudian Hani, ya, Yani, Sudah, Gembira, Zahra, Buka, 200, Garfia. Yang belum biasa? Ada yang belum dimasuk namanya? Oke, kalau sudah semua, kita mau lanjut ke materi ya yang sebelumnya kita belajar tentang pengelolaan kas, gitu ya. Sampai apa sih, kenapa sih kalian gini, kenapa kok kita harus mengelola kas? Kenapa Salva? Kenapa Salva? Kamu punya kas nggak, Salva? Apa? Kas uang. Punya uangnya dari mana? Dari ayah dan kamu kelola tidak? Kamu pengelolaannya? Oke, sebagian ditabung, sebagian dijajankan. Misal, boleh disebut nominalnya. Berapa yang kamu jajankan dan berapa yang kamu tabung? 5.000 kamu tabung. Kembali, kami 15.000 ditabung, 5.000 jajan. Cukup, Pak. Oke, kita lain. Coba saya, kamu punya kas gak ya? Punya, sama. Saudara, kamu punya sama. Pribadi. Kas pribadi. Ya, kas pribadi. Berapa kas posted sehari? 20? Sama ya, kayak siapa ya? Ya, oke. Buat apa aja kamu?
10.000 untuk jajan, 10.000. Ada nggak di sini yang punya kas tapi untuk jajan semua? Saya Bu. Yang ketawa tuh. Hah? Ada? Ada nggak? Nah, sebenarnya pelajaran pengelolaan kas ini adalah dimulai dari diri sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Karena pas setiap hari kan kamu pegang uang kan? Ya. Yang dikasih sama orang iya enggak? Ya. Ada yang ini kamu berjalan? Enggak kan? Pasti dikasih sama orang dan kamu diminta orang tua untuk apa? Menjajarkan, menghabiskan? Oh enggak. Jadi diminta sama orang tua untuk memanage, ya kan? Apalagi ada yang bawa motor, ada yang naik Grab, ya kan? Kamu harus memanage, betul nggak? Jajan, ini untuk disimpan, ini untuk ongkos, ya. Jadi beda. Sama nanti itu akan kamu pakai ketika kamu ada pengelolaan kas di sebuah perusahaan. Kan kalau jadi bagian accounting, ya, atau bagian accounting di bank juga. Jadi kamu harus bisa melakukan pengelolaan uang yang diberikan oleh bagian bisa kayak gitu, bagian finance ya, bagian keuangan gitu ya. Kamu kasih jatah berapa nih seminggu? Kamu di bagian kasir tadi harus bisa memanage budget. Oh ini untuk bayar listrik, ini untuk bayar air, kan? Ini untuk bayar parkir, gitu kan ya. Oke. Kamu kalau minta ke orang tua, gimana? Gimana sakit deh kalau minta ke orang tua? Oh, jajan gimana? Oh, gituin enggak gitu. Oh, enggak. Gimana? Mau jajan? Pagi-pagi pas minta uang sak, gimana? Yang ongkos. Mama mau minta uang jajan gitu. Bisa nggak kamu kayak gitu di perusahaan? Jadi? Nggak bisa. Jadi ada prosedurnya. Ada apa? Prosedurnya. Ya kayak contoh kamu tadi jajan ke kantin, prosedurnya gimana? Coba ya, kamu kalau jajan ke kantin prosedurnya gimana? Jalan ke kantin, beli jajanan, kamu langsung beli tapi dulu. Oh beli dulu, langsung beli. Beli, kasih uang kan? Nggak harus beli kartu juga kan? Bayar dulu kan? Bayar. Lalu barangnya boleh jadi kita, jadi milik kita gitu kan ya? Habis itu diapain? Kalau misalnya uangnya ada kembaliannya maka si pedagang akan mengembalikan. Jadi ada sama nanti kalau misalnya kamu di perusahaan ya nanti ada prosedur-prosedur yang kalian akan gunakan atau kalian akan pakai ketika melakukan atau mengelola administrasi pengelolaan khususnya di dana kas kecil. Dana kas kecil itu apa? Dana kecil relatif dan tidak ekonomis bila dibayar dengan pagi jadi relatif kecil. Apanya yang kecil? Uangnya. Beneran, ini uang kecil. Apa yang kecil? Nominal. Jangan bilang uangnya. Itu kalau uangnya kecil, berarti itu uangnya yang kecil. Tapi apa yang kecil? Bedanya kecil. Yaitu berapa? Ada minimal nggak? Ada maksimal nggak? Apa? Apa gitu? Berapa lagi disebutkan ini? 1 juta boleh? 20 juta boleh? Oh nggak boleh, berarti hanya mungkin sebatas 500 sampai 1 juta. Itu namanya dana kas kecil. Oke, di sini ada cara pengelolaannya. Jadi kalau di dalam perusahaan itu ada administrasinya. Pada saat dia
meminta dana kas kecil, pada saat dia menggunakan dana kas kecil, pada saat dia melakukan pengisian kembali kas kecil. Jadi ada administrasinya, enggak langsung kayak kamu minta ke orang tua, Bu, minta jajan. Kan kalau orang tuamu pas kamu pulang kan gak minta bukti kan? Mana kartu parkirnya, enggak kan? Mana tadi struk di jajan kantinnya, itu enggak kan? Karena itu terasa adalah uang milik orang tua kamu. Tapi kalau nanti itu berusaha, itu kamu harus ada administrasi, bukti fisiknya. Kalau kamu jaga bank aja, ya kan? Ada nggak bukti fisiknya? Ada slip setoran dan slip penarikannya, ya kan? Harus sama, gitu kan? Terus mengidentifikasi mutasi dana kas kecil. Apa itu mutasi? Penggunaan, ya. Misal itu tadi punya 1 juta, terus tiba-tiba ada yang misal bagian driver 1.000 minta Rembes ya, oh ya Rembes. Bukan orang baru bank ini itu bukan. Rembes ya. Rembes apa biasanya kalau driver tuh? Hah? Bukan driver. Coba kita bahasa Inggris siapa di sini? Driver tuh apa? Driver atau driver? Driver tuh pengemudi ya, supir lah kayak gitu. Biasanya kita apa? Uang kamu kan dari lihat ke pom bensin ada bapak-bapak atau ibu-ibu, ya siapapun gitu, kita semua biasanya pernah lihat nggak? Pernah? Biasanya dia kenapa? Karena dia menggunakan itu dengan uang kantor. Jadi isi bensinnya pakai uang kantor. Jadi dia pakai uang dia sendiri dulu. Nanti struknya itu bukti pembelian bensinnya dia berikan ke bagian kasir untuk diputar atau direverse kayak gitu. Paham? Jadi uang kalau itu tadi orang bensin. Kan catat mutasi. Jadi setelah tadi kita dapat transaksi berupa pembelian apa tadi? Bensin. Kita sebagai pengelola kas kecil harus mencatatnya, ya. Nanti ada 2 metodenya, ada yang metode langsung dan metode tidak langsung. Jadi ada yang langsung dicatat dan tidak dicatat, ya. Catatan apa nanti? Ya. Yang ketiga, keempat adalah menyusun laporan dana kas. Kenapa harus buat laporan? Oke, tadi Andi udah. Yang lain, kenapa? Siapa yang mau jawab? Bisa. Agar tidak terjadi penipuan, bisa. Yang lain? Lupa. Terus, ya pasti ya. Kenapa? Agar jelas mutasinya, ya, digunakan untuk apa saja uangnya dan digunakan untuk pengajuan kembali dana kas kecil. Pak. Oke, kita lihat pengertiannya. Siapa yang mau baca? Oke, boleh. Ini kan udah tadi gantian Alia. Pengertian dana kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak seekonomis. Bila dibayar dengan cek, misalnya pembelian nilai, perangko, rekening, telepon, rekening fisik, rekening air, kamar kantor, biaya keamanan, biaya rupiah dan sebagainya. Oke, kita tepuk tangan tuh. Oke, jadi kenapa dibilang kas kecil tadi? Nih, ada nggak dia di sini beli mobil? Rumah? Nggak ada ya? Tanah ada di mana? Ya, jadi yang dibeli relatif kecil atau digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kayak ada bingkai, perangko, listrik, air. Jadi ya bukan kas besar, tapi kas yang kecil yang dipegang oleh kasir. Ya. Jadi itu pengertian dari dana kas kecil. Oke. Permintaan. Jadi permintaan kalau ini baru permintaan. Besok saya dibeli ini, ibu besok saya minta uang, saya mau beli perangko, baru permintaan, katanya bisa dijual. Nah yang sini sudah bukti pengeluarannya, artinya pasnya sudah keluar. Jadi kalau yang sini
Oke, tadi ya ada berapa prosedur? Empat ya. Di sini hanya ada 3. Ada yang masih ingat 4 apa saja? Pertama tadi ada 4 sebenarnya tahapannya, yaitu melakukan administrasi ya. Apa tadi dia? Yang pertama menyiapkan administrasi ya. Yang kedua identifikasi reputasi ya. Terus mencatat, dan yang terakhir menyusun laporan. Oke, di sini sebenarnya terangkum ke dalam 3 ini. Jadi pembentukan dana, permintaan, dan pertanggungjawaban pengeluaran kas kecil. Ya, pertanggungjawaban tadi salah satunya adalah mencatat tadi serta memberikan laporan tadi ya. Di sini pengisian kembali kas kecil. Oke. Nah, sebelum itu Ibu akan memperlihatkan video kepada kalian ya. Bagaimana sih kalau ditangkap tuh cara kerja penggunaan dana kas kecil gitu kan ya? Oke. Lihat. Oke, perhatikan dulu videonya, teman. Tidak ada yang main handphone dan lain-lain. Ingat kesepakatan kelas kita bahwa tidak ada yang mengeluarkan handphone kecuali ada permintaan dari guru ketika pembelajaran. Ya. Jadi apa ini yang pertama ya. Apa bagian sekretaris? Itu apa? Tadi mau mana? Dia meminta terkait pengeluarannya. Jadi tidak langsung diberikan kepada hasil ya. Ini ada ya. Makanya surat kita surat permohonan ya, surat pengajuan. Itu ada tanda tangan kepala uang tadi. Oke. Setelah menerima pengajuan pengeluaran dana kas kecil dari sekretaris bagian lengkap, terlebih dahulu membuat lembar disposisi yang akan diteruskan ke bagian kasa. Kasa itu kasir ya. Jadi ada disposisi. Jadi
surat ini ditujukan untuk siapa? Ini ceritanya dulu masih COVID ya. Sekarang udah nggak COVID kan ya? Ya, diberikan surat. Jadi tidak langsung bagian kasir menerima uang, meminta uang bagian keuangan, harus ada surat. Ya, ada surat kenapa? Untuk perlengkapan administrasi. Suratnya lengkap ya. Tapi nanti surat yang dari sebagai saja saya fotokopi dulu ya, jadi dua lengkap. Membuat cek pengajuan. Jadi semuanya itu dibikin kalau misalnya jadi dari sampai satu doang. Nah berarti kita di bagian utang tadi harus difotokopi karena kenapa? Yang satu kan kita harus berikan kepada bagian kasar kan, sementara nanti kalau cuma satu bagian utangnya itu enggak rekamnya. Jadi kita harus juga membuat rekam sama sekretaris juga kayak gitu. Jadi ada rekamannya sih. Padahal bisa ya sebenarnya dia kita langsung ke bagian keuangan ya. Ternyata ada prosedur. Ini nanti kita akan proses kayak begini juga ya. Jadi kalau CS, jadi kalau pas kalian nggak kerja di bagian kalau CS, kalian juga bisa praktekkan bagaimana menjadi keuangan. Di sini ceknya baru ditanda, baru keluar cek. Dari surat harus sampai keluar namanya cek. Ini siapa tadi? Asal ya. Kayak gini. Ini orang tadi yang harus lengkap. Sudah selesai ditandatangani dan lain-lain, di fotokopi dulu tentunya bagian kasarnya, lalu baru diberikan ke bagian pengelola dana keuangan. Enggak. Dia adalah pengelola bagian keuangan, jadi dia yang mengelola uang yang sudah dicairkan tadi. Cek tadi yang pertama surat disposisi, terus ada apa lagi tadi? Surat dari sekretaris, surat pengajuan, isian pembentukan dana kas kecil, jadi ada 3 sebenarnya di situ, ya ada 3 ya, yang dari bagian kepala ke bagian sekretaris. Tadi kan ada surat apa? Surat pengajuan dari sekretaris ke bagian kasar. Ada surat disposisi untuk bagian kasir. Langsung dari kasir dapat berupa cek, baru keluar ceknya. Nah dari cek tadi kita tangan bagian keuangan, ya. Lalu di sini baru diberikan ke pengelola dana kas. Di sini bagian kasar tadinya bagian kasar ini tidak langsung berklasifikasi, harus ada tanda terima bahwa uangnya sudah atau ceknya sudah diterima. Oke, langsung pergi gimana? Karena tadi sudah dicek tadi, berarti dia sudah bisa.
cairkan dana kas kecilnya. Nah, bukannya sampai cairkan dana kas kecil. Ulang biaya. Ada kantor membuat daftar belanjaan untuk diberikan ke bagian pengguna dana. Dari si pemegang ini ya tadi sudah mencairkan cek yang diberikan oleh bagian kasar, lalu dia membuat daftar belanja yang akan diberikan kepada pengguna dana kas kecil. Penggunanya siapa? Yang tadi bisa dia supir. Oke, ya, jadi setelah selesai dari bank, ya, si pemegang tadi membuat list ya, untuk belanja apa aja itu harus dibuka dari ya, diberikan untuk apa saja. Bukti tadi bukti penggunaan. Jadi kalau kita mengeluarkan uang ini tadi kayak pengguna harus ada tadi kwitansi contohnya. Beli galon gitu harus ada kwitansinya. Misalnya kita beli apa lagi ya? Alat tulis gitu ada. Jadi di sini bagi belanja. Banyak ya, itu ada cek, ada tabungan dan lain-lain. Uangnya juga sudah diterima tadi. Oke. Jadi kalian bisa menyimpulkan bahwa apa coba misalnya apa dari gambar itu tadi yang tadi sebelum kasih video kan ibu kasih gambaran juga sama tadi. Dan ini sekarang yang ada gambarannya di kantor. Apa sih coba namanya siapa kita untuk ada perbedaan nggak dari yang dikasih contoh sebelum ada video sama kamu lihat video ini apa bedanya? Sama ini mengelola uang apa bedanya? Bedanya uang. Yang lain coba siapa? Yang cinta apa? Cinta kan? Apa sih? Oh, yang ini yang cinta. Apa sih? Apa deh? Bedanya deh. Coba kalau cinta apa Cin? Apa bedanya Cin? Yuk. Bedanya apa sih? Siapa nih? Oh, Zikra. Zahra. Apa? Ini Cin semua ngerti apa nggak ngerti nih? Apa bedanya? Apa oh yaudah ya. Bedanya itu. Oke, jadi beda kan? Kamu kalau dikasih orang tua itu nggak perlu ada prosedural banget gitu kan? Karena yang pulang ke sekolah pun nggak dimintain bukti-bukti transaksi kamu di sekolah, gitu kan? Ya nggak? Bahkan kayak contoh kamu uang jajan kamu aja kamu bayar parkir aja kamu nggak minta kwitansi ya enggak? Tapi kalau di kantor kita perlu apa?
Lagi harus jelas nominalnya berapa, dari siapa, siapa yang mengeluarkan. Padahal di situ ada kepala bagian keuangan, tapi dia tidak punya hak atas pengeluaran dana. Tidak punya hak apa dia? Dia tidak punya hak untuk BRI dan lain-lain juga kan. Dia mengeluarkan tapi tidak untuk pengelolaan penggunanya. Paham? Nah, oke, sekarang kita bagi kelompok. Kalian kerjakan. Tadi kan ada 3 nih. Kita bagi 3 kelompok. Nanti bagi SOP prosedurnya, bagaimana saat pembentukan data kas kecil. Tadi kan udah tuh. Pada saat permintaan dan pertanggungjawaban, dan pada saat pengisian kembali kas kecil. Dibagi ke dalam 3 bagian, ya. Satu kelompok terdiri dari 6. Oke. Dan berarti kalau 6 kali 36 berarti berapa kelompok? 6 ya? Berarti 2 kelompok. 2 kelompok mengerjakan poin A, 2 kelompok mengerjakan poin B, dan 2 kelompok mengerjakan poin C. Bisa? Oke, silakan kalian bertemu dengan kelompok kalian masing-masing. Ayo. Kanan. Dan kerjakan. Ayo, mana? Sudah? Ini kelompok ini udah belum? Sudah, kelompok ini yang lainnya tidak buat kelompok. Sudah mana? Punya kalian? Sudah. Oke. Ini. Sudah. Nah, ini. Sudah. Sudah semua. Berarti kalau sudah semua, ada yang perlu satu lagi, tapi kita lanjut aja ya. Gimana? Lanjut aja atau nih kesepakatan kelas nih? Mau lanjut atau dulu yang satu yang dulu? Lanjut aja. Oke. Kalau kita lanjut, siapa yang mau maju untuk mempresentasikan? Oke, kita kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kita bisa urutan untuk kelompok 1. Silakan maju. Sudah dikumpulin di drive ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami di sini ingin mempresentasikan pengisian kembali dana kas kecil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardia Triabibi. Nama saya Jenny Parasasandra. Nama saya Nana Abdul Karim Bisa. Nama saya Fabian Jenny Putri. Nama saya Japriani Nurlanida. Di sini ada pemakai dana kas kecil. Pemakai dana kas kecil adalah orang yang menggunakan dana kas kecil untuk sebagai acuan seperti perlengkapan kantor, kartu pelanggan, bunga, makan siang karyawan, dan kita biaya karyawan. Di sini ada bukti pendukung pemakaian kas kecil. Itu ada bukti pengeluaran dana kas kecil, nota kontansi, surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. Dokumen-dokumen lain yang digunakan dalam sistem dana kas kecil adalah bukti kas keluar dan permintaan pengisian kembali kas kecil. Bukti pengeluaran dana kas kecil. Bukti pengeluaran dana kas kecil, dokumen yang dibuat oleh pemakai dana kas kecil untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana kas kecil. Selanjutnya ada pemegang dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil disebut sebagai kasir kas kecil. Kasir kas kecil bertanggung jawab atas pengeluaran dan penggunaan dana kas kecil. Berikut beberapa fungsi kasir kas kecil. Yang pertama, menyimpan dana kas kecil. Yang kedua, mengeluarkan dana kas kecil sesuai otoritas dari pejabat tertentu yang dipilih. Yang ketiga, meminta pengisian kembali dana kas kecil. Permintaan pengisian kembali kas kecil. Apa yang dimaksud dengan permintaan pengisian kembali kas kecil? Permintaan pengisian kembali adalah dokumen yang dibuat oleh pemegang kas kecil kepada bagian utang agar penyediaan bukti kas kecil. Kemudian ada bagian keuangan.
Bagian keuangan adalah bagian yang bertanggung jawab atas urusan keuangan seperti pencatatan transaksi, pengurusan pemasukan, dan aluran kas. Bagian keuangan juga melakukan kegiatan administratif, termasuk pembayaran. Berikut adalah beberapa tugas dan fungsi bagian keuangan. Yang pertama ada mengkaji, merekapitulasi, dan menyiapkan anggaran. Yang kedua mengurus perbendaharaan. Yang ketiga mengurus penerimaan dan pengelolaan keuangan. Yang keempat menyusun laporan dan evaluasi kegiatan terkait pengelolaan keuangan. Yang kelima mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan penganggaran. Yang keenam mengkoordinasikan pengarsipan dokumen keuangan. Yang ketujuh mengumpulkan, mengolah, dan menganalisasi data usulan dana penganggaran kegiatan. Sekian dari presentasi kami yang ditanyakan. Saya. Ya, silakan. Dia bertanya kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andila Lisa Putri dari absen 2. Izin bertanya di tabel nomor 2. Itu kan ada mempertanggungjawabkan penggunaan dana kas kecil. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya dalam pengisian kembali dana kas kecil? Terima kasih. Berikutnya. Mau langsung jawab? Jawab. Oke, silakan. Siapa tadi yang mau jawab? Oke, si Ani. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Andi. Jika seseorang tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai pemegang dana kas kecil, dapat mengakibatkan ketidaklancaran dalam operasional perusahaan. Contohnya, suatu pos pengeluaran kas kecil bisa diberi Kalau itu mungkin ada lagi selain dananya tidak ada ya pasti. Itu ya. bisa terjadi kecurangan, jadi dalam pengelolaan dana kas kecil itu bisa diberi Serangan ya. Berikutnya. Lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Apa? Tadi? Iya, boleh. Dulu kalau mau tanya. Oke, dulu. Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara saja, absen 35. Jika saya bertanya, itu ada tabel yang kami tiga. Dalam nomor 4, pemegang dana kas kecil. Pertanyaannya, bagaimana jika pemegang dana kas kecil menghilangkan bukti dalam kas yang sudah dicatat dalam laporan tersebut, dan apa akibatnya yang akan ditanggung oleh seseorang yang menghilangkan? Hilang gitu ya. Yang punya masih. Berikutnya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Zahra Tisabia. Jika pemegang dana kas kecil menghilangkan di dalam kas kecil yang sudah dicatat dalam laporan kas kecil, hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara catatan dalam laporan kas kecil dengan bukti fisik yang sebenarnya tersedia. Kemudian, tindakan menghilangkan bukti dalam kas yang sudah dicatat menunjukkan pelanggaran terhadap kepatutan dan integritas dalam pengelolaan dana kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan sanksi administratif atau hukum bagi pemegang dana. Juga jika seseorang menggunakan bukti pemegang dana kas kecil karena kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat. Kedua, potensi kemungkinan kecurangan atau penyalahgunaan dana. Tiga, saksi atau tanggung jawab hukum. Keempat, kesulitan dalam proses audit. Kelima, kehilangan transportasi dan akuntabilitas. Oke. Apa sih? Karena sudah? Sudah? Oke. Oke, boleh ditutup berarti ya. Presentasinya. Sekian dari presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi tadi ada 2 pertanyaan. Kalau tidak bertanggung jawab pasti dananya tidak sesuai. Kemudian apa lagi? Curangan. Terus bagaimana kalau menghilangkan
kesulitan pasti satu, melaporkan kegiatan atau penggunaan dana kas kecil. Yang kedua, nanti yang menghilangkan bukti atau kwitansinya akan terkena tadi apa? Sanksi administrasi. Bisa saja dia dikeluarkan dari tempat kerja atau misalnya diturunkan jabatannya, gitu kan ya? Atau dia tidak diberi kepercayaan lagi untuk memegang dana kas kecil kayak gitu kan ya. Jadi ketika kita megang dana kas kecil tadi, memang kita harus benar-benar bertanggung jawab. Benar-benar bertanggung jawab. Paham? Paham. Oke, dari materi hari ini ada yang bertanyakan lagi? Apakah ada yang bertanyakan? Tidak ada? Tidak ada, cukup ya. Jadi tadi ada berapa tahap? Ada 4. Yang pertama, analisis, menyiapkan dokumen. Yang kedua, ayo mutasi tadi, ayo apa? Mengidentifikasi mutasi dana kas kecil. Habis itu dibacakan mutasi. Yang keempat, menyusun laporan. Kalau di tahapnya dari 3 apa aja? Pembentukan, penggunaan, pertanggungjawaban, dan pengisian, ya, pengisian kembali kas kecil atau pelaporan dana kas kecil. Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini kalian bisa mengerti dan bisa paham, kayak gitu ya. Jadi mungkin nanti di rumah mulai buat catatan-catatan kecil tentang keuangan kalian. Hari ini kasih 20.000, kamu bikin catatan-catatan kecil, karena catatan-catatan itu akan berguna. Kita harus terbiasa dengan itu. Apalagi kan kalian anak keuangan kan ya, jadi terbiasa mencatat kegiatan pengeluaran uang kalian, kayak gitu ya. Nanti kan ada yang mau jadi ibu juga kan ya, ataupun nanti sudah kerja punya gaji gitu kan ya, jadi terbiasa dicatat. Jadi tidak, katanya uangnya habis, katanya uangnya sudah 10.000 gitu kan ya. Jadi biasa untuk dicatat dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke, berarti dari Ibu cukup sekian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tanti, selaku PP saya, juga assalamualaikum juga Bu Ingrid sebagai rekan guru saya yang nanti hari ini kita melakukan sesi pasca observasi. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Tanti? Alhamdulillah sehat Ibu. Sehat semua. Alhamdulillah. Dengan Ibu, dengan Bu Ingrid. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk membantu Ibu Nur ini menyelesaikan tugas TGP-nya. Sebentar lagi ya Bu ya, tinggal selangkah lagi ya. Insya Allah semoga berkah. Kemarin untuk pra-observasi sudah dilakukan juga, sudah observasi di dalam kelas. Betul, sudah dilakukan. Baik Ibu, saya di sini tidak ngobrol banyak. Nanti coaching dengan Ibu Nur, saya hanya membersamai saja, silahkan. Baik, terima kasih Bu Tanti. Gimana Bu Ingrid? Sehat? Sehat, Sehat juga. Nggak usah dengerin Bu. Jadi hari ini merupakan kegiatan tidak lanjut dari kegiatan yang sudah kita dari beberapa hari yang lalu. Ya, yang pertama kan kita sudah melakukan pra observasi, ya, kemudian di hari berikutnya melakukan observasi. Nah, pada hari ini kita, khususnya saya, nanti akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi di kelas berdasarkan apa yang sudah dilaksanakan oleh Bu Ingrid di kelas, khususnya di kelas 11 PS. Tata pelajarannya apa Bu Ingrid? Konsentrasi tarian bayaran berpensyariah. Bu Ingrid, dari observasi yang saya lihat kemarin dan melakukan kegiatan di kelas, dari apa yang sudah Ibu sampaikan di percakapan observasi, bagaimana perasaan Bu Ingrid di kelas itu? Lega melaksanakan
observasi, tapi masih merasa banyak yang harus diperbaiki karena belum baik gitu. Masih ada yang kekurangan ya. Nah, menurut Ibu kira-kira apa Bu kekurangannya dari kemarin? Kemarin waktu saya melakukan pembelajaran di kelas, yang pertama pas ini saya seperti merasa lebih banyak materi yang saya sampaikan gitu. Jadi materinya dari saya gitu, bukan dari anak. Jadi saya terlalu banyak memberikan materi, jadi anak kurang mengeksplor mungkin gitu ya. Oh, iya. Saya rasa seperti itu. Yang kedua, kurangnya penguatan positif di dalam kelas ya, padahal sebelumnya memang di awal sudah ada kesepakatan kelas yang mungkin saya kurang banyak yang kurang saya ingatkan kepada anak. Terus saya juga kurang melibatkan anak dalam kegiatan pembelajaran, contohnya mereka bertanya atau menjawab temannya seperti itu yang saya rasakan. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan bahwa ternyata tadi saya menangkapnya ada 3 ya. Jadi Ibu merasa masih ada kekurangan sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat melakukan observasi. Jadi materi yang diberikan oleh Ibu itu terlalu banyak. Jadi guru itu ya lebih banyak bicara ya, di siswa belum tergali gitu ya keaktifannya. Kemudian kurangnya penguatan di kelas itu ya tadi disampaikan juga penguatan terutama untuk nilai positif ya Bu ya. Kemudian ada kurang melibatkan siswa. Nah, menurut Ibu dengan apa yang sudah dilakukan kemarin, bagaimana caranya untuk mengurangi kekurangan yang kemarin, atau mungkin nanti di berikutnya di kelas berikutnya lebih baik apa yang mungkin kebiasaan di dalam kelas ya Bu ya. Mungkin saya lebih membiasakan tadi soal penguatan positif ya, budaya positif mungkin harus saya biasakan di setiap pembelajaran ada poin-poin tentang penguatan budaya positif itu. Lalu untuk aktifan anak, mungkin saya kan lebih memberikan kesempatan lebih banyak melalui LKPD ya, lembaga kerja peserta didik, nanti di mana anak diminta lebih aktif lagi gitu di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, Ibu terkait dengan proses memperbaiki Ibu ya yang sudah dilakukan kemarin dan ke depannya, menurut Ibu dari apa yang kemarin Ibu lakukan di kelas itu, hal apa saja yang menurut Ibu masih harus ditingkatkan, misalnya dari sisi peralatan yang mengajar atau lingkungannya atau sebagainya. Ya. Apa yang Ibu rasakan? Kalau secara peralatan mungkin sudah memadai ya, bukan juga mungkin lingkungan di dalam kelas itu tadi, suasana di dalam kelas harus lebih dibangun lagi supaya anak-anak juga merasa oh ini loh materi yang disampaikan, saya juga ikut di dalam materi itu gitu, berperan lah gitu di dalam materi tersebut. Kira-kira menurut Ibu bagaimana agar suasana belajarnya itu nyaman seperti itu? Dan tadi Ibu katakan, pada waktu itu kurangnya pada saat suasana belajarnya yang masih kurang. Kalau menurut Ibu bagaimana caranya untuk membuat nyaman seperti itu? Buat nyaman pastinya pasti dari tempat dulu yang bersih gitu sih ya. Terus kemudian mungkin nanti kalau dibagi kelompok kan sudah ya, sudah dibagi kelompok. Mungkin di awal sebelum pembelajaran mungkin kurangnya memang kurang diberikan materi lebih awal terlebih dahulu gitu, agar mereka punya kesempatan membaca ya, membaca dan mencari tahu, walaupun memang pada dasarnya di pembelajaran tersebut kita memang memberikan kesempatan gitu untuk mereka mengeksplor materi dari baik dari video, dari PowerPoint, dari buku atau dari internet kayak gitu. Cuma mungkin sebelumnya poin-poin yang lebih penting diberikan sebelum pembelajaran.
Ibu pada kepala itu kan pada saat observasi menyatakan bahwa area yang perlu dikuatkan itu kan di disiplin positif, ya, memfasilitasi siswa memberi informasi dan merefleksikan kegiatan. Jadi dikatakan penguatan disiplin positifnya itu kan masih perlu ditingkatkan gitu ya. Nah, pada saat praktek di kelas kala itu menurut Ibu proses merefleksikannya seperti apa siswa sendiri? Sudah berjalan belum? Refleksi ke siswanya. Refleksi ke siswanya sih belum maksimal ya Bu ya. Ya. Mengapa Bu? Karena anak-anak juga masih diam itu tadi ya, jadi kan Ya. terus mereka sih sebenarnya sudah paham gitu, tidak berisik dalam kelas kalau misalnya kalian izin gitu ya. Cuman kan ada di mana waktu pembelajaran kita minta untuk diam tapi terlalu diam gitu, pada saat kita tanya malah bingung gitu. Jadi kurang ya Bu ya ini sebenarnya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi agar anak pada saat melakukan refleksi itu mereka bisa aktif? Mungkin kedepannya Bu saya langsung tunjuk ke anak atau menggunakan misalnya metode permainan atau menggunakan tanggal berapa, misalnya tanggal sekarang tanggal 20 ya. Nah itu anak kita yang suruh mempresentasikan atau aktif kayak gitu, nanti kita lanjut ke bulan, kita lanjut ke tahun, mungkin kayak gitu sih rencananya saya. Baik, jadi kalau boleh disimpulkan rencana tindak lanjutnya itu setelah kegiatan observasi kemarin dan setelah kita diskusi seperti tadi ya Bu ya. Nah, kesimpulannya apa, kemudian yang mungkin akan dijadikan dasar Ibu untuk rencana tindak lanjut kegiatan belajar di kelas. Pasti yang pertama nanti saya kayak gini Bu, diskusi sama Ibu. Ya. Diskusi dengan teman sejawat ya, dengan rekan yang mengajar di bidang yang sama, mencari tahu cara yang tepat itu seperti apa untuk menyampaikan materi tentang kemarin pengelolaan kas kayak gitu ya Bu. Terus kemudian mungkin mengikuti beberapa workshop di PMM kayak gitu ya, tentang metode pembelajaran yang baik dan benar seperti apa. Terus berbagi praktek baik mungkin ya. Jadi nanti berikutnya saat lebih banyak ya diskusi dan kolaborasi gitu ya. Kemudian, nah terkait dengan pemanfaatan teknologi atau alat yang mungkin kalau kemarin waktu jadi acara observasi kemarin itu kan hanya menggunakan LCD dan tanpa, mungkin ada peningkatan atau penambahan alat atau bahan praktek seperti itu. Kemarin sih kurangnya mungkin nanti di next saya juga baru belajar. Jadi anak bisa mencari materi yang sudah saya siapkan gitu ya dari barcode ya. Jadi saya sebenarnya sudah siapkan di Google Drive gitu, cuman anak suruh baca aja gitu, suruh scan pakai barcode gitu. Kemudian nanti pakai untuk evaluasinya pakai game berbasis digital kayak Kahoot atau yang lain sebagainya gitu. Jadi nanti daripada waktu berikutnya kita bisa lebih kaya ya gitu ya. Sekarang juga dimanapun sudah basis barcode ya Bu ya. Iya, betul. Dimana kita bisa terbiasa. Baik. Jadi nanti kedepannya dari bagian kemarin maka lainnya lebih ditambah ya Bu ya. Baik. Terima kasih. Terus kemudian tadi disampaikan bahwa untuk kegiatan yang dilanjut di rencana kegiatan itu kan melakukan workshop ya, salah satunya workshop di PMM. Nah selain workshop di PMM mungkin ada alternatif lain, artinya kalau Ibu kan mengajar di praktek pengelolaan kas di basisnya perbankan syariah, mungkin ada workshop lain selain di PMM yang meningkatkan kemampuan Bu Ibu, artinya untuk memperkaya tadi itu anak-anak lebih kreatif atau menggali informasinya tidak hanya berbasis guru. Tadi kan kebanyakan materinya kan Bu Ibu yang menjelaskan anak-anak dosen. Mungkin itu ikatan guru agisi berarti workshop apa Bu?
kemarin mungkin yang benar tuh tentang pembelajaran ya. Pelajaran. Selain itu Bu, untuk memperkaya skillnya anak mungkin ada penguatan gurunya gitu. Karena ini ada di layanan perbankan syariah ya Bu ya. Mungkin ada workshop dengan industri atau apa. Mungkin guru tamu ya Bu ya. Guru tamu sih, kalau guru tamu langsung dari industri itu kan lebih mereka real gitu kan. Kalau kita yang ngajar, saya yang ngajarin gitu kan yang setiap hari tidak bertemu dengan masalah itu. Tapi kalau guru tamu itu mereka lebih percaya bahwa ya mereka berpengalaman gitu di bidangnya gitu. Mungkin ada lagi. Kalau tadi saya lihat kan workshop pembelajaran kan satunya untuk guru pasti PMM ya. Kalau guru tamu objeknya adalah siapa biasanya guru atau objeknya yang akan ditransfer keterampilan sama ilmunya ke anak-anak. Nah, untuk ke gurunya sendiri selain workshop PMM apa Bu? Magang guru. Iya, magang guru. Gimana Bu biasanya magang guru? Saya sih sudah 2 kali ya magang guru ya. Yang pertama di BNT, Ya. itu. Ya, di sana saya ada beberapa hal yang saya adopsi ke sekolah buat mengelola ini kayak pembukuan dan lain-lain kayak gitu. Dan yang kedua di asuransi syariah yang gitu. Mungkin yang asuransi syariah ke pelayanannya sih nanti yang saya adopsi ke sekolah gitu. Jadi untuk magang guru yang dibutuhkan misalnya kayak PMT, takaful, bersama lagi asuransi takaful itu ya Bu ya, PMT ada lagi Bu? Pengennya sih di bank tapi belum. Nah, kalau yang magang guru untuk ini tujuannya tidak dicapai. Kalau workshop pembelajaran kan untuk Anak, ya? kalau utama untuk anak ya, yang dituju peningkatan kualitas kompetensi anak. Kalau workshop pembelajaran itu juga fungsi guru. Nah, untuk yang magang ini orientasinya tujuan Saya sih pastikan pertama saya yang belajar gitu Mas. Tadi yang setelah apa yang saya dapat saya adopsi ke sekolah. Tadi contohnya yang di BMT itu ya saya adopsi adalah sistem pembukuan di sana. Beberapa saya adopsi di bank ini gitu. Nah, menurut Ibu nih, dari aktivitas pengembangan diri pribadi guru sama murid, tadi tujuannya itu apa? Kira-kira ukuran keberhasilannya kegiatan tadi itu apa? Apa? Yang misalnya workshop pembelajaran, kemudian guru tamu, kemudian guru, ukuran keberhasilannya kegiatan itu apa? Keberhasilannya. Kalau yang workshop sih tentunya pasti di kelas dilihatnya dari proses pembelajaran di kelas itu ya. Apakah saya bisa menghabiskan anak dengan baik, proses pembelajarannya berproses anak kayak gitu kan, itu mungkin apa dari akhirnya gitu kan, Ukuran keberhasilannya ya. gitu kan. Terus kalau yang guru tamu tentunya kira-kira anak nanti pada saat setelah mengikuti guru tamu itu bisa nggak menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh guru tamu yang datang itu, minimal menyampaikan kembali. Nanti untuk prakteknya kan pasti harus beberapa kali latihan gitu. Kalau yang magang guru ya tadi mengadopsi karena kita yang sudah tahu di sekolah ya, maksudnya kita adopsi nih apa nih yang belum ada di sekolah, kita adopsi dari yang tempat magang itu. Nah, untuk mencapai keberhasilan itu pasti membutuhkan daya dukung ya Bu ya. Nah, pasti. Menurut Ibu daya dukung itu daya dukungnya apa Bu di keempat kegiatan tersebut, dan kira-kira waktunya kapan bisa dilaksanakan keempat? Tiga ya. Kalau daya dukung tentunya pasti harus didukung oleh sekolah ya Bu ya. Tentunya saya nggak bisa melakukan hal tersebut jika sekolah tidak mengizinkan. Terus kemudian rekan pasti tentunya rekan yang sama mengajar di layanan perbankan syariah ataupun di akuntansi berbawahan lembaga gitu kan ya. Terus apa lagi ya? Itu gratis atau Udah ya Bu. ya, dan dulunya selain sekolah, rekan guru, Bukan sekolah termasuk yang tadi mungkin ya Bu ya. apa?
pembiayaan. Iya mungkin kan kalau guru tamu mungkin Jangan pembiayaan. kita mendatangkan orang ke sekolah gitu ya Bu ya. Jadi Iya, harus iya. Jadi tetap dukungannya, tetap modalnya kan nggak cuma sumber daya manusia itu dan lain kan, tapi itu dana. dana tempat juga gitu kan ya, sekolah juga harus ketika ada guru tamu tadi harus memfasilitasi ya. Nah Ibu tadi 3 ya untuk workshop pembelajaran, kan tadi ada di PMM sama yang di AGC ya, berarti 4 Ibu ya kan? Tadi itu kan satu workshopnya di PMM, kemudian workshop yang ada di MGMP seperti itu ya. Tapi berarti ada 4 ya itu ya. Nah waktunya kapan aja itu misalnya kalau untuk PMM dan workshop di AGC kita kan tidak bisa memastikan ya Bu ya, itu terkait ketersediaan materi yang ada di PMM dan juga di MGMB itu sendiri kan gitu. Jadi saya tidak bisa menentukan kapan. minimal selama setahun. Setahun. Dalam rencana kegiatan dulu itu selalu ada yang misalnya workshop terus tahun Satu semester minimal, kalau untuk yang AGC minimal lebih sekali lah gitu ya. Kalau yang PMM mungkin 2 kali gitu ya. satu total PMM 2 kali Minimal ya. AGC itu 2 kali dalam setahun ya, terus semester kan? 1 kali aja kayaknya, kalau 2 kali Terlalu sering ya. Iya. Kemudian kalau guru tamu Ibu, Kalau guru tamu 1 tahun sekali saja cukup. 1 kali setahun. Kemudian magang dulu Sama 1 kali setahun. untuk kegiatan ini apakah Ibu merasa yakin bahwa dengan rencana kegiatan diri ini mampu dalam meningkatkan kompetensi Ibu sekaligus siswa Ibu? Saya yakin Dengan waktu ini? waktu Dalam waktu kegiatan ini kan sekali setahun atau 2 kali setahun, itu Ibu apakah itu sudah mencukupi untuk sebenarnya sih mewujudkan? belum ya Bu ya, tapi kan daripada juga yang 1 kali setahun itu sudah cukup saya rasa gitu. Nah, terima kasih Bu Ingrid atas informasi yang disampaikan dari proses pra observasi dan pasca. Saya bisa melihat ya dari apa yang sudah disampaikan selama kegiatan tersebut, memang tidak mudah sebagai seorang guru untuk bisa mengelola kelas, kemudian menyajikan pembelajaran sehingga mewujudkan siswa yang berkompeten ya Bu ya. Pasti Itu usaha yang luar biasa. betul. Terima kasih Bu, semoga ini nanti menjadikan dasar untuk pembelajaran ke depan dan nanti pada saat kegiatan observasi berikutnya lebih baik lah ya. Baik, begitu saja Bu Tanti. Terima kasih Bu Ingrid ya. Bu Tanti mungkin ada masalah lagi. Bahwa kita ini sama-sama saling belajar ya, Iya. berarti sudah bisa tidak sama-sama saling belajar. Bahwa kalau mungkin sebelum dulu pelaksanaan observasi di kelas langsung diobservasi tanpa tahu ya apa sih ini kurang. Nah, sekarang ini dengan coaching ya, akademi ini supervisi akademik berbasis coaching, kita ada apa sih area yang dikembangkan yang observasi. Jadi observer atau pengawas fokus di area pengembangan. Kemudian ada obrolan tadi ya, obrolan pasca, pengembangan diri. Jadi mungkin nanti saat diobservasi lagi itu sudah meningkat atau belum, apalagi yang dikembangkan. Nah dengan cara seperti ini otomatis ya Bu ya, secara pelan dan pasti guru akan melihat peningkatan kompetensi sehingga pembelajaran berpihak pada murid akan terlaksana sedemikian ya. Jadi kalau menurut kami sih luar biasa ya Bu ya, supervisi akademik ini Bu Nur sudah menjelaskan tadi prosesnya, ini luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Baik, demikian kegiatan pasca observasi dari saya Nur Nurani Setiawati angkatan 11 dari CGP Kota Bekasi. Semoga apa yang dilakukan dari mulai awal pra observasi dan sampai pasca bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tanti atas kehadirannya dan juga Bu Ingrid, juga tim kameramen Budia. Terima kasih. Jangan lupa dimasukkan